jemaat Cross of Christ yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa melayani di acara ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa melayani di tempat ini. Nah, saudara, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Dan saya mau disayang di tempat ini, ya. Itu sebabnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes WMP Poluan, ya. Saya punya seorang istri dan saya punya satu orang anak, ya. Anak boleh 12, tapi istri harus tetap 1, ya. Jadi anak boleh sebanyak suku Israel, anak boleh sebanyak murid Tuhan Yesus, tapi semua harus dari istri yang 1, ya. Itu demikian perkenalan singkat nama saya, saudara, ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Mungkin akan bisa pakai PowerPoint nanti tergantung Bapak Yanuar, beliau bisa menampilkan atau tidak. Tapi terlebih dahulu coba sebelum kita membuka PowerPoint, kita buka sama-sama Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Ya. Yang sudah dapat salah satu tolong bacakan untuk kita semua. Ya. Kalau mau baca jangan lupa mic-nya dibuka. Ya. Yesaya 30 ayat 15 salah satu boleh bacakan untuk kita semua. Tiba-tiba diam. Iya, dikatakan demikian. Salah satu bisa tolong bacakan buat kita semua. Ibu Feni mungkin. Saya Pak ya. Boleh. Ya. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat ini sangat powerful sekali, saudara. Ayat ini, saudara, bahwa di ayat ini ada dua kata kunci di situ, saudara. Ada dua kata kunci. Yang pertama itu adalah diam, ya. Kata kunci pertama itu adalah diam. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua itu adalah tenang. Nah, dengar baik-baik. Diam dan tenang. Dikatakan seperti ini tadi dibacakan dengan Bapak Yanuar, tadi dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, dengan baik-baik, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara memang ya, lambaikan tangan di depan kamera begini. Siapa yang pernah emosi? Tolong lambaikan tangan di depan kamera. Yang pernah emosi. Ya, nah, berarti yang nggak lambaikan tangan nggak pernah emosi, saudara. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah emosi terus akhirnya menyesal? Lambaikan tangan depan kamera. Anda emosi terus akhirnya Anda menyesal. Tapi Anda nggak? Ada nggak yang emosi tapi nggak menyesal? Biar karepmu, biar rasa ke, biar jiar ke. Nah, ada nggak seperti itu? Kalau ada, tolong lambaikan tangan depan kamera. Ada nggak kira-kira seperti itu? Oh, ada ya? Ibu Ruth ini ada ya? Enggak, saya rasa enggak lah, saudara. Nah, saudara, kita lihat sama-sama di sini, saudara. Kita akan belajar tentang menjaga hati kita, saudara. Menjaga hati kita. Nah, saudara dengar baik-baik, saudara. Setiap masalah yang kita alami, enggak selamanya kita harus bereaksi. Amin. Setiap masalah yang menimpa hidup kita, setiap kesakitan, setiap kekecewaan yang kita hadapi, tidak selamanya kita harus bereaksi. Ya, Yesaya bilang seperti gini, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan diam,
Kadang-kadang silent it's gold. Kadang-kadang Tuhan mau kita diam aja, nggak usah pecicilan, saudara, ya enggak? Ya, nggak usah pecicilan, nggak usah terus kepengin ngonek-ngonek ke wong, nggak usah, saudara. Kemudian yang kedua, kamu diam terus kamu tenang. Justru saat kita tenang, Tuhan yang akan bekerja. Amin, saudara. Saat kita tenang, terletak kekuatan kita. Saat kita tenang, plus dengan percaya, kita akan mendapat kekuatan, saudara. Jadi kekuatan kita itu muncul, saudara, ketika kita diam, dan ketika kita tenang, terus kita percaya. Ya. Siapa yang di sini kalau dionek-onek kayak wong langsung pengennya bales, angkat tangan depan kamera. Wah, luar biasa Ibu Joshan, saudara, ya. Siapa yang kalau dionek-onek kayak wong pengennya langsung bales, saudara, sampaikan tangan depan kamera. Ayo, saudara, ayo. Nah, saudara, saya percaya banyak di antara kita itu, saudara, kalau dikata-katain orang itu kita mau apa? Kita mau langsung bales. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat, saudara, banyak orang yang nggak bisa diam, ya. Banyak orang yang nggak bisa diam. Yang pertama, saudara, orang ini nggak bisa diam kalau melihat hal-hal negatif. Nah, ya, dia nggak bisa diam kalau lihat-lihat hal-hal negatif. Artinya, orang ini nggak bisa melihat kecurangan. Nah, nggak bisa melihat orang-orang yang kesusahan. Orang ini nggak bisa diam, selalu kepengennya nolong. Ya. Nah, ini tipe orang yang nggak bisa diam yang pertama. Siapa yang seperti ini? Tolong lambaikan depan kamera. Yang seperti gini. Hah? Anda nggak bisa diam kalau lihat orang itu susah. Ya enggak? Anda nggak bisa diam kalau lihat apa? Kalau lihat orang itu dicurangi. Anda nggak bisa diam kalau lihat orang itu berbuat jahat. Ya, ini orang yang diam, orang yang nggak bisa diam yang pertama. Dan yang kedua, nah ini. Dan yang kedua, orang yang nggak bisa diam yang kedua. Orang yang nggak bisa diam yang kedua, itu artinya apa, saudara? Nggak bisa diam ketika disakiti. Nah, ya, nggak bisa diam ketika disakiti, nggak bisa diam ketika difitnah, nggak bisa diam ketika disalah mengerti, kepengennya secepat itu membales. Aku nih hurung bales, hurung lego. Nah, pengennya tak onek-onek ke dia, ya, kurang ajar dia, ya. Lu mau ke gereja terus tiap hari kok mulutnya kayak gitu, senangnya ngonek-ngonek ke wong. Nah, ini tidak bisa diam orang kayak gini, saudara. Nah, Yesaya 30 ayat 15, ini untuk tipe orang yang kedua. Nah, yaitu apa? Orang yang nggak bisa diam ketika disakiti, nggak bisa diam ketika difitnah, nggak bisa diam ketika disalah mengerti, nggak bisa diam ketika dikecewakan, nggak bisa diam ketika dirugikan, nggak bisa diam ketika dibully. Nah, Yesaya ini bilang, ketika kamu difitnah, ketika kamu disakiti, ketika kamu disalah mengerti, Yesaya berkata seperti ini, dengan tinggal tenang. Wah, ya dah. Dengan bertobat dan diam, kamu akan diselamatkan. Nah, kan keren, saudara, ya enggak? Saudara nggak usah macam-macam, Anda diam aja. Ya enggak, ada diam di hadapan Tuhan. Kemudian Anda tenang, dan Anda tenang itu terletak kekuatan kita, saudara. Yang membuat kita lemah karena apa? Waktu orang nyakiti kita pengennya balas. Nah, itu saudara. Pengennya balas, pengennya selalu berharap orang itu juga sakit hati. Dia sudah nyakiti aku, orang itu harus sakit hati juga. Nah, saudara harus bisa menjaga hati kita, saudara. Amin, saudara. Kita harus bisa jaga hati kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya. Nah, saudara gila, Pak Yanuar bisa nggak tampilkan PowerPoint-nya sekarang? Pak Yanuar bisa nggak tampilkan PowerPoint-nya? Nah, Bisa. saudara, oke, luar biasa. Nah, saudara, inner check itu artinya apa, saudara? Inner check itu artinya kita mengecek hati kita yang di dalam. Ya, kita ngecek hati kita yang di dalam, saudara.
Dikatakan bahwa banyak orang itu suka, saudara, apa? Itu dikatakan, mari kita cek hati kita. Inner check itu artinya apa? Kita mengecek hati kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat COC yang diberkati Tuhan, nah kita akan lihat sama-sama di sini, saudara, hati kita. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang hati, saudara, kalau kita bicara tentang hati, itu berarti kita bicara tentang kehidupan. Ya, itu berarti kita bicara tentang kehidupan, kita bicara membangun kehidupan, membangun hidup. Nah, kalau mau membangun hidup itu kita punya dua sistem, saudara. Ya, kita punya dua sistem. Kita punya dua sistem. Sistem yang pertama itu, saudara, itu bilang seperti gini. Sistem yang pertama itu adalah sistem dunia. Sistem dunia itu bilang seperti ini. Kondisi keluarga kita, kondisi apa, saudara? Kondisi edukasi kita, kondisi pelajaran kita, kondisi keuangan kita, mungkin warisan orang tua kita akan menentukan kehidupan kita. Ya. Sistem dunia bilang seperti gini, kondisi keluarga kita, kondisi pengetahuan kita, kondisi keuangan kita, kondisi apa kita punya warisan orang tua atau enggak, itu yang akan menentukan hati kita. Nah, sistemnya Tuhan itu bilang seperti gini, kondisi hati kita lah yang menentukan kehidupan kita. Ya, kondisi hati kita lah yang menentukan apa kehidupan kita. Enggak peduli uang kita seperti apa, nggak peduli pendidikan kita itu kayak apa, nggak peduli warisan kita itu kita punya warisan dari orang tua atau enggak, nggak peduli kita itu hoki atau enggak peduli karir kita. Sebab di dalam Tuhan itu kita diberkati, bukan unsur keberuntungan, saudara. Ya, jemaat COC, dengar baik-baik, hidup di dalam Tuhan itu, kita itu diberkati, bukan unsur keberuntungan. Itu yang akan menentukan hidup kita. Jadi kondisi hati kita yang akan menentukan kehidupan kita. Ya, ini penting sekali, saudara. Jadi kehidupan kita, jadi kondisi hati kita itu yang akan menentukan kehidupan kita. Masalahnya, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini sistem mana yang mau kita pilih, saudara? Kita mau pilih mana, sistem dunia atau sistemnya Tuhan, saudara? Ya, karena apa, saudara? Kita ini berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Kita ini berasal dari Tuhan. Dan nanti kita itu kalau meninggal, kita juga kembali kepada Tuhan. Ya. Saya mau kasih tahu kepada jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kali kita, siapapun kita, setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, yang Tuhan lihat itu, sekali lagi saya ulangi, setiap kali kita datang menghampiri Tuhan, yang Tuhan lihat itu bukan keuangan kita, saudara. Bukan pendidikan kita, bukan karir kita, bukan warisan kita. Yang Tuhan lihat itu selalu hati kita, saudara. Amin, saudara. Yang Tuhan lihat itu selalu hati kita. Contoh pada waktu saudara beribadah hari Minggu ke gereja. Anda ibadah hari Minggu ke gereja kan mau ketemu Tuhan, amin. Mau ketemu Tuhan. Saudara harus percaya, yang Tuhan lihat itu bukan baju kita. Yang Tuhan lihat itu bukan baju kita. Yang Tuhan lihat itu bukan make up kita. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah hati kita, saudara. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Nah, pada waktu saudara ke gereja, ya, saudara pasti mau pakai salah satu baju yang terbaik. Betul? Saya dijadwal sama Pak Yanuar untuk sampaikan firman Tuhan di COC pada hari ini. Pak Yanuar sudah jadwal saya 1 bulan yang lalu, saudara. Saya siapkan materi yang terbaik. Saya sudah susun dan Pak Yanuar sudah menyiapkan lagu pujian, saudara.
Ya, Pak Yanuar menyiapkan praise and worship. Pak Yanuar sudah mencarikan lagu yang terbaik. Pak Yanuar hafal liriknya. Pak Yanuar juga sudah latihan. Semua itu untuk apa, saudara? Supaya kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Saya menyusun khotbah, saudara. Saya menyusun materi khotbah. Pak Yanuar mencari lagu yang terbaik. Pak Yanuar hafal lagu. Saya cari ayat-ayat Alkitab. Semua itu untuk apa? Sekali lagi saya ulangi. Semua itu untuk memberi yang terbaik. Tapi dengar baik-baik jemaat COC yang diberkati Tuhan. Di balik itu semua, apakah Tuhan perlu lagu kita? Enggak lagi, saudara. Ya enggak. Tuhan enggak perlu lagu kita. Wong lagu kita itu lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan nggak perlu lagu kita, saudara. Apakah Tuhan itu perlu persembahan kita? Enggak lagi. Bukan berarti saudara nggak boleh kasih persembahan. Saudara harus kasih persembahan. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, saudara. Tuhan nggak lihat kita itu bisa overtone 17 oktav, kita bisa overtone 18 oktav, kita bisa khotbah yang baik. Tuhan nggak pernah lihat itu. Saya mau kasih tahu, saudara yang diberkati Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, Pak Yanuar itu sudah, sekali lagi saya ulangi, Pak Yanuar itu sudah jadwal saya 1 bulan yang lalu. Persiapan yang paling lama itu apa, saudara? Bukan menyusun materi khotbah, saudara. Persiapan yang paling lama itu adalah apa? Mempersiapkan hati saya, saudara. Serius. Iya enggak? Saya melayani ini bukan hal yang sepele. Saya melayani ini untuk yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, persiapan yang paling lama itu adalah persiapan hati kita, saudara. Hati saya, saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, karena di balik performa kita, saudara, di balik performa kita, semua hal yang dapat saya berikan kepada saudara, saya ingin kasih yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Ya, saya pengen kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi ulangi, saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Materi, uang, status, kesuksesan. Saya mau kasih tahu, semua itu nggak kepake ketika kita datang pada Tuhan. Amin, saudara. Jadi uangmu, materimu, jabatanmu, statusmu, kesuksesanmu, saya mau katakan, semua itu nggak kepake ketika kita datang pada Tuhan. Hillsong berkata seperti gini, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Saudara mengatakan, saudara, seorang penyembah itu memberikan hati yang untuk Tuhan. Karena bagi Tuhan, Tuhan nggak perlu status kita, Tuhan nggak perlu keuangan kita, Tuhan nggak perlu masa depan, Tuhan nggak perlu masa lalu Anda. Tuhan nggak perlu keadaanmu, Tuhan nggak perlu uangmu, kesuksesanmu, statusmu. Yang Tuhan perlu adalah hati kita, saudara. Dengar baik-baik, jemaat COC yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini Anda bisa dengar firman Tuhan, perintah Tuhan cuma satu, saudara. Jaga hati, saudara. Ya, makanya saya percaya ini, saudara. Saya percaya ini. Semua performa kita, saudara. Dengar baik-baik. Semua performa kita ini akan mengantar kita ke hadapan manusia. Ya, performa yang dimiliki oleh Pak Yanuar dalam memimpin pujian, kepandaiannya dia dalam memimpin pujian, kemampuan saya dalam berkhotbah, itu semua hanya mengantar saya dan Pak Yanuar untuk berhadapan dengan manusia. Ya. Dengar baik-baik, performa saya mengantar saya ke hadapan saudara. Saudara dengar firman Tuhan. Saudara dengar puji-pujian yang dibawakan sama Pak Yanuar.
Saudara bilang, oh puji-pujiannya bagus, aku diberkati, sungguh diberkati. Saudara dengar firman Tuhan, ya ampun firman-Nya ini luar biasa sekali, aku diberkati. Dengar baik-baik saudara. Performa dan kemampuan saya berkhotbah, kemampuan kita, semua hanya mengantar saya untuk berjumpa, ketemu dengan manusia. Tetapi hanya hati sayalah yang bisa mengantar saya ke hadapan Tuhan, saudara. Amin. Hanya hati saya, saudara, yang bisa mengantarkan saya ke Tuhan. Nah, saudara coba bayangkan, saudara. Saudara coba bayangkan, saudara. Hati kita yang benar dan performa kita yang baik, saudara. Kalau digabungkan jadi satu, wah, ini heboh banget, saudara. Ini heboh banget, saudara. Ya enggak? Performa kita yang hebat, Anda hebat mimpin pujian, Anda hebat berdoa, Anda hebat melayani, digabungkan dengan hati yang benar. Wah, ini surga itu heboh banget, saudara. Ya. Tapi urusan, saudara, saya mau katakan, saudara setuju dengan saya, skill harus makin bagus. Betul, saudara? Skill harus makin bagus. Performa harus selalu ditingkatkan. Kesuksesan harus selalu diraih. Tapi dengar baik-baik jemaat COC, urusan hati tetap harus jadi prioritas setiap hari. Karena Tuhan selalu melihat dan menilai kita dengan hati kita. Coba Pak Yanuar bisa tampilkan PowerPoint yang kedua. Saya tampilkan PowerPoint yang kedua. Dikatakan seperti ini. Ya, ayat ini luar biasa sekali, saudara. Dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jemaat COC yang diberkati Tuhan. Kan di awal saya sudah bilang, kalau mau membangun kehidupan, saudara, kita itu harus cek hati kita. Mungkin saudara bilang ayat ini sudah sering aku dengar, Pak. Tapi saya mau kasih tahu, jadi ternyata hati kita adalah sumber atau pusat semua hal yang terjadi di luar kita, saudara. Ya, jemaat COC yang diberkati Tuhan. Jadi ternyata hati saudara dan saya adalah sumber atau pusat semua hal yang terjadi di luar kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Agim berkata, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Loh, saudara, saya mau katakan, Agim aja dia ambil dari Amsal 4 ayat 23, saudara. Ya enggak? Itu sebabnya, saudara, saya mau kasih tahu. Jadi ternyata, saya ulangi, hati kita adalah sumber, ya, atau pusat semua hal yang terjadi di luar kita. Nah, seringkali kita menganggap urusan hati adalah sebatas emosi. Oh, salah, saudara. Kadang-kadang orang Kristen menganggap urusan hati adalah sebatas emosi atau sebatas perasaan. Salah, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengatakan, hati kita ternyata sumber atau pusat dari segalanya. Ya, hati kita itu sumber pusat dari segalanya. Lihat baik-baik, saudara. Lihat baik-baik. Hati kita, sekali lagi katakan, lihat baik-baik, saudara. Hati kita pusat dari iman kita. Yang pertama, ya enggak? Hati kita adalah pusat dari penyembahan kita. Betul, saudara? Hati kita adalah sumber dari pengharapan kita. Hati kita adalah sumber dari pergumulan kita. Hati kita adalah sumber dari motivasi kita. Dan dengar baik-baik, hati kita sumber dari kesuksesan kita. Bahkan, dengar baik-baik, saudara COC yang diberkati Tuhan, semua dosa yang kita lakukan
itu sumbernya dari hati. Ya. Sumbernya dari hati. Everything that we do in our life, saudara, bermula apa saja yang mau kita lakukan itu bermula, berpusat, bermuara dalam hati kita. Dan ternyata Tuhan selalu melihat dan menilai kita dari hati kita. Bukan dari performa kita, saudara. Dan hati kita begitu berharganya di mata Tuhan. Sampai Tuhan mau tinggal dalam hati kita, saudara. Hati kita begitu berharga sampai Tuhan mau tinggal dalam hati kita. Sampai Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan pilih tinggal di dalam hati kita. Tuhan nggak pilih tinggal dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam pelayanan kita. Tuhan pilih tinggal di dalam hati kita. Nah, saudara COC yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan peduli banget dengan hidup kita, saudara, sehingga dia minta hati kita dijaga. Dengar baik-baik. Saking pedulinya Tuhan dengan hidup kita, saudara, saking pedulinya Tuhan dengan hidup kita, makanya Tuhan bilang, anakku jemaat COC, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu, saudara. Ya enggak? Kamu suka sama orang, cara kamu memperlakukan orang, cara kamu menghormati orang yang lebih tua, cara kamu menghormati orang yang lebih muda, cara kamu menghormati rekan pelayananmu, cara kamu menghormati suamimu, cara kamu menghormati istrimu, cara kamu menghormati dengan sesama jemaat Tuhan, itu semua, saudara, orang bisa menerima kita, itu tergantung dari hati kita yang di dalam, saudara. Karena Alkitab berkata, dari hati kita lah terpancar kehidupan kita. Ya, jadi jemaat COC yang diberkati Tuhan, bukan kebetulan kalau hari ini Anda bisa dengar firman Tuhan. Sekali lagi, pesan Tuhan hari ini adalah sangat sederhana. Tuhan nggak minta uang kita, Tuhan nggak minta kedudukan kita, Tuhan nggak minta warisan kita, saudara. Yang Tuhan minta adalah jagalah hatimu, karena Tuhan mau tinggal di situ, saudara. Kalau Tuhan tinggal di dalam hati kita, saudara, itu terpancar keluar dari kehidupan kita. Anda nggak perlu dibuat-buat baik, Anda nggak perlu berbuat pura-pura baik, Anda nggak perlu pura-pura bahagia. Semuanya itu akan keluar otomatis, terpancar dari kehidupan kita. Karena apa? Karena hati kita dijaga, makanya Tuhan mau tinggal di rumah kita. Ya. Sekarang kalau saya tinggal di rumah salah satu jemaat COC, lalu rumahmu kemproh, ya enggak? Kamu undang Pak Yanuar tinggal di rumahmu. Lalu begitu Pak Yanuar masuk ke rumahmu kemproh, bau, saudara. Kan Pak Yanuar nggak mau tinggal di situ, saudara. Dia nggak nyaman tinggal di situ. Tetapi walaupun rumahmu itu sederhana, walaupun rumahmu kecil, tapi rumahmu itu bersih, rumahmu itu wangi, orang akan betah tinggal di situ. Begitu juga dengan hatimu, saudara. Tuhan nggak peduli masa lalumu seperti apa. Tuhan nggak peduli statusmu seperti apa. Tuhan nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli statusmu seperti apa, karirmu seperti apa. Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan peduli cuma satu, hati kita. Jemaat COC yang diberkati Tuhan. Ya. Satu yang Tuhan minta adalah apa? Tuhan minta kita jaga hati kita. Karena apa, saudara? Kalau nggak penting, kenapa Tuhan suruh jaga hati kita, saudara? Ya enggak? Jagalah, kata-katalah, itu berarti perintah. Jagalah, makanlah, tidurlah, pergilah. Itu berarti Anda diperintahkan, saudara. Nah ini kalau Anda nggak jaga hati, berarti Anda menyakiti hati Tuhan. Dan jemaat COC yang diberkati Tuhan, kalau kita mau jaga hati yang satu ini, saudara, makanya semuanya, saudara, Pak Yanuar, saya masih punya waktu berapa menit lagi? Sekitar 20 menit. Oh, 20 menit, oke. 20 menit. Nah, kita lanjutkan slide selanjutnya. PowerPoint selanjutnya. Nah, kita harus menjaga hati yang pertama, saudara. Bagaimana caranya menjaga hati kita, saudara? Bagaimana caranya menjaga hati kita? Nah, siapa yang paling bisa menjaga hati kita? Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan pendeta kita. Yang paling bisa menjaga hati kita siapa? Ya saudara dan saya, ya kita sendiri, ya aku sendiri yang bisa menjaga hati kita.
Saudara jangan menuntut orang lain untuk menjaga hati kita, saudara. Ya, kadang-kadang kita mulai paksa orang untuk menjaga hati kita. Ya, dengan cara seperti apa? Kalau orang lain itu nggak sesuai dengan hati kita, kita mulai marah. Ya nggak? Apa yang mereka lakukan nggak sesuai dengan maunya kita, kita marah. Ya, yang paling gampang saat ini adalah apa, saudara? Kalau orang mulai nggak suka sama kita, saudara, yang paling gampang yang sering kita lakukan adalah apa? Left group. Kita mulai keluar grup, betul nggak kira-kira? Ya, kalau kita mulai nggak suka sama orang, ya nggak, kita mulai nggak senang sama orang, kita mulai left group, kita mulai keluar grup dengan alasan seperti gini. Oh, HP-ku lemot, sorry ya, aku keluar grup dulu. Itu sebenarnya dia itu sakit hati, dia kecewa karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya, saudara. Itu berarti saudara memaksa orang lain untuk menjaga hati kita. Saya mau katakan, kitalah yang bisa menjaga hatinya. Tuhan bilang, jagalah hatimu. Bukan Roh Kudus yang bisa jaga hati kita. Kita yang jaga hati kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa masuk dalam hati kita. Kita minta bantuan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam hati kita. Coba Pak Yanuar, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama, yang tulisannya tegak itu, saudara. Yang pertama, saudara, kita harus menjaga hati kita. Yang pertama, kita harus memeriksa keadaan hati kita. Ya, kita harus bisa memeriksa keadaan hati kita, saudara. Yang pertama, kita harus memeriksa hati kita. Ya, yang pertama, hati yang tertuduh. Ya, memeriksa hati kita. Yang pertama adalah hati yang tertuduh. Nah, dikatakan seperti gini. Wah, nggak kelihatan tulisannya. Itu Mazmur 32 ayat yang kelima, saudara. Nggak kelihatan. Yang saudara bisa, nanti PowerPoint-nya bisa di-share sama Pak Yanuar ke kita yang perlu, supaya saudara bisa untuk belajar di rumah. Hati yang tertuduh, kerjanya selalu menuduh. Nah, ini saudara, kerjanya selalu menuduh. Ya, kita tertuduh karena kesalahan orang, saudara. Jadinya orang mulai menuduh kita karena kesalahan kita, orang mulai menuduh kita. Hati kita dipenuhi dengan tertuduh. Paling nggak enak kalau hati kita itu tertuduh. Orang yang tertuduh itu orangnya nggak bisa maksimal. Orang yang hatinya tertuduh itu nggak bisa maksimal. Karena setiap kali kita bergerak maju, aja orang yang bilang seperti gini, alah, kamu seperti gitu, kamu nggak pantas mimpin pujian, kamu nggak pantas mimpin doa syafaat, kamu nggak pantas. Ini apa? Anda tertuduh. Benar nggak? Anda tertuduh, oh iya deh, aku nggak pantas. Akhirnya saudara nggak jadi melayani, saudara. Nah, itu yang membuat kita menjaga hati. Menjaga hati artinya apa? Jangan biarkan orang lain itu, jangan biarkan omongan orang lain itu melukai hati kita. Jangan biarkan omongan orang lain itu membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, saudara. Ya. Yang pertama, hati yang tertuduh. Yang kedua, hati yang terluka. Nah, saudara dengar baik-baik, saudara. Menurut saya, ini mungkin yang paling banyak, saudara. Hati yang terluka. Siapa yang saat ini Anda dengar firman posisi hatimu sedang terluka, lambaikan tangan depan kamera. Mungkin ada yang terluka, saudara. Mungkin ada yang datang dengan hati yang terluka. Bahkan karena terlalu luka banget sampai enggak datang, ya enggak? Trauma dalam hubungan, saudara, ya enggak? Bahkan kehidupan yang sulit membuat hati kita bisa terluka, saudara. Ya, kehidupan yang sulit bisa membuat hati kita terluka. Nah, kalau hati kita enggak sembuh, itu bisa pahit, Bapak Ibu. Kalau hati enggak sembuh, itu bisa pahit. Lama-lama hati kita bisa keras. Lama-lama hati kita bisa tawar, nggak bisa ngerasakan apa-apa kalau sudah tawar itu, saudara. Anda nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, nggak bisa merasakan jamahan Tuhan, karena hati kita mulai tawar, saudara. Orang yang terluka, hati yang terluka juga nggak bisa maksimal, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, misalnya kaki Anda terluka, ya enggak? Anda bisa jalan, Anda tapi larinya nggak bisa maksimal, saudara. Betul kan, saudara? Ya. Kalau tangan kita ini sakit, saudara, kita mau melakukan apa-apa itu nggak maksimal, takut tangan kita terluka, ya enggak? Kita nggak bisa angkat berat-berat kalau tangan kita ini luka, saudara. Ya, kalau badan kita ini sakit, badan kita ini nggak usah jauh-jauh, saudara. Kalau badan kita ini meriang, saudara,
ya, lagi nggak enak badan, kan kita nggak maksimal untuk berbuat apapun. Kita mau bekerja juga nggak bisa maksimal, kita mau pelayanan juga nggak maksimal, ya nggak. Kita mau ikut Zoom juga nggak maksimal karena badan kita sakit, saudara, tulang-tulang sakit, ya nggak. Badan ini sakit, meriang itu membuat kita nggak maksimal. Lah kalau badan kita ini aja ini kalau sakit kita nggak maksimal, kaki kita ini kalau kita sakit kita nggak bisa jalan dan lari dengan maksimal. Kalau tubuh kita ini meriang kita nggak bisa maksimal. Nah, apalagi hati kita, saudara. Kalau hati kita ini terluka, kita tidak bisa maksimal, saudara. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang. Ya, kita nggak bisa menerima kesalahan orang lain karena apa? Hati kita luka, saudara. Padahal, saudara, yang namanya hidup itu pasti ada kesusahan. Ya dong, saudara. Yang namanya hidup pasti ada kesusahan. Yang namanya hidup pasti ada kekecewaan. Siapapun orangnya, pasti pernah mengalami kesusahan dan pasti pernah mengalami kecewaan. Mau itu pendeta diurapi, mau pendeta yang enggak diurapi, mau pendeta yang kadang-kadang diurapi, kadang-kadang enggak. Siapapun kita, itu pernah yang namanya mengalami kesusahan dan kekecewaan. Tapi dengar baik-baik, jemaat yang diberkati Tuhan, setiap manusia, ya kan, siapapun dia yang menyimpan luka dalam hatinya, pasti tidak maksimal hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Anda dengar firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik, saya ulangi, setiap manusia, siapapun dia yang menyimpan luka dalam hatinya, pasti saya jamin tidak akan maksimal dalam hidupnya. Ya, tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya. Ini ngeri loh, saudara. Anda sudah menyembah Tuhan, Anda capek-capek menyembah Tuhan, Anda rajin ke gereja, Anda rajin ikut doa di setiap program doa di gereja, Anda ikut, tapi Anda nggak membiarkan hatimu itu dibalut. Nah, saudara kalau tangan ini sakit, kalau tangan ini kepotong peso, saudara, kalau kepotong peso keluar darah, saudara bisa minta tolong istri Anda bisa minta tolong suami Anda atau anak Anda atau saudara Anda, tolong dong ini diperban, Anda bisa minta tolong orang lain. Betul? Kalau kaki Anda ini sakit, saudara, Anda bisa minta tolong mamamu, bisa minta tolong papamu, istrimu, suamimu, tolong tolong ini diperban ini, kakiku sakit tadi habis kepleset jatuh. Tapi dengar baik-baik, kalau hati kita yang sakit, saudara, itu berarti harus ada pribadi yang di dalam hati kita yang membalut luka hati kita. Amin, saudara. Harus ada pribadi yang di dalam hati kita yang bisa membalut luka hati kita. Yang bisa jaga hati kita ya kita, saudara. Pada waktu hati kita itu terluka, bukan suami kita yang bisa ngobati, bukan istri kita yang bisa ngobati, bukan anak kita yang bisa ngobati, bukan pendeta kita yang ngobati. Yang bisa ngobati hati kita yang paling dalam adalah yaitu Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudara harus rajin-rajin doa, rajin-rajin baca firman. Anda kalau mulai disakiti sama orang, dengar baik-baik jemaat COC yang diberkati Tuhan, kalau Anda mulai disakiti sama orang, buru-buru, ya enggak, cepet-cepet datang sama Tuhan. Tuhan, hatiku terluka. Tuhan, hatiku sakit, Tuhan, tadi dia omongannya nyakiti hatiku, Tuhan, tadi perlakuannya dia menyakiti hatiku. Anda buru-buru datang sama Tuhan. Ya, begitu orang menyakiti Anda buru-buru datang sama Tuhan, Anda buru-buru masuk ke dalam hadirat Tuhan. Anda wadul, Anda curhat sama Tuhan. Tuhan, hatiku sakit, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Ya, kalau Anda melepaskan pengampunan, saudara, berarti Anda tidak membiarkan hatimu terluka. Siapa di sini jemaat COC yang paling seneng nyimpen kesalahan orang lain? Coba tolong lambaikan tangan depan kamera. Ada nggak kira-kira yang seneng nyimpen kesalahan orang lain? Yang ada coba tolong lambaikan tangan. Yang ada tolong coba lambaikan tangan di depan kamera. Yang seneng nyimpan kesalahan orang lain, sudah 3 tahun masih diiling-iling terus. Ya, padahal orangnya sudah mati, masih diiling-iling terus, saudara.
Ya enggak? Kowe mbiyen ngerti lah, kowe mbiyen loh, yang biyen-biyen masih terus dieling-eling, saudara. Ya enggak? Padahal orangnya tuh sudah lupa, tapi Anda masih eling-eling terus, saudara. Ya, mari mulai malam ini belajar, saudara. Mulai malam ini Anda bilang sama Tuhan, Anda lepaskan semua sampah dalam diri kita. Ya, kejelekan-kejelekan orang lain yang pernah kamu simpan, ini pesan Tuhan dari ini, itu semua kamu buang. Itu semua kamu buang, jagalah hatimu. Kalau kamu tidak buang itu semua, Tuhan tidak mau tinggal di dalam hatimu. Ya, karena hatimu penuh dengan sampah. Sampah itu apa? Kejelekan orang lain, ya enggak? Apa? Omongan orang lain, saudara. Itu semua, itu yang hal-hal yang jahat-jahat kamu simpen, hal yang jelek-jelek kamu simpen. Akibatnya kamu terluka, saudara. Orang yang tidak bisa mengampuni, dengar baik-baik, jemaat COC yang diberkati Tuhan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu seperti orang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kan ya nggak mungkin, saudara. Ya nggak. Anda minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Nah, orang yang nggak bisa mengampuni itu seperti itu. Dia minum racun, berharap orang lain yang mati. Racun itu adalah apa? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, itu kamu simpen, tapi kamu berharap orang lain itu nanti yang terluka. Nah, saya mau kasih tahu, saudara, kalau hatimu terluka, hubunganmu dengan orang tua nggak baik. Kalau hatimu sedang luka, hubunganmu dengan suamimu nggak baik. Kalau hatimu sedang terluka, hubunganmu dengan pendetamu juga nggak baik. Pokok kalau hatimu sedang terluka, hubunganmu dengan orang sekitar akan menjadi tidak baik. Walaupun kamu pura-pura baik. Siapa yang jenis senangnya suka pura-pura? Kalau ke gereja pura-pura baik gitu sudah, tapi sebenarnya itu artinya mangkel. Kalau ketemu orangnya, halo, shalom, puji Tuhan. Tapi aslinya hatinya mangkel. Saya ketemu banyak orang, tapi percaya di COC ini nggak ada. Di COC ini nggak ada. Di sana berok sana banyak semua. Ya, di Bangetayu sana banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga itu, saudara apa? Yang ketiga adalah hati yang mendua. Ini hati yang mendua, saudara. Yakobus bilang seperti ini, lihat itu ada ayatnya. Yakobus 1:8 berkata, sebab orang yang mendua hati, ya, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ini salah satu cara memeriksa keadaan hati kita. Memeriksa hati kita, apakah hati kita tertuduh, apakah hati kita terluka, apakah hati kita mendua. Ya, para istri Anda mau nggak diduakan? Kan nggak mau, benar nggak? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan nggak mau kalau diduakan. Salah satu kelemahan banyak orang Kristen adalah apa? Sikap yang mendua hati. Sikap yang mendua hati waktu kita menghadapi pencobaan, kesulitan hidup tanpa sadar, saudara, atau dengan sadar kita sering menduakan Tuhan. Ya, waktu di gereja kita percaya yes, Tuhan bisa tolong, yes Tuhan bisa memberi mujizat, Tuhan bisa mengadakan terobosan dalam hidup itu. Tapi waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis Anda mulai meragukan Tuhan. Orang yang meragukan Tuhan itu adalah orang yang mendua. Orang yang mendua, walaupun kamu berdoa sehari 24 jam, kamu baca firman sehari 10 pasal, kamu doa menyembah Tuhan setiap hari, rajin ke gereja, tapi kalau hatimu mendua, Yakobus bilang, orang yang mendua hati nggak tenang dalam hidupnya. Nah, ya kan? Hawa ini pecicilan, baik saudara. Ya kan? Hawa ini itu nggak bisa tenang. Ya. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa orang yang mendua hati, orang seperti kapal yang terombang-ambingkan, saudara. Dan orang seperti itu nggak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya. Kemudian saudara harus sadar, saudara. Yang kedua, slide selanjutnya. Cepat lagi, waktu saya kira-kira masih ada 10 menit. Saya harap ini bisa selesai. Ya. Yang kedua, saudara, cara menjaga hati kita, yang pertama tadi apa, saudara? Yang pertama itu tadi apa? Memeriksa keadaan hati kita, ya. Yang kedua, mengarahkan hati kita
pada Tuhan. Lihat Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Untuk selama-lamanya. Sampai saat terakhir. Wah, ayat ini keren banget, saudara. Ayat ini keren banget, dikatakan forever. Untuk selama-lamanya. Sampai saat terakhir, saudara. Saya katakan di awal tadi, saudara, kalau ada orang yang menyakiti kita, saudara, cepat-cepat condongkan hatimu kepada Tuhan. Cepat-cepat arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mengarahkan hatimu kepada Tuhan, nanti Anda akan diarahkan oleh sistemnya dunia. Wah, Anda akan diarahkan oleh sistemnya dunia. Dunia itu adalah, kita berkata, semakin lama semakin jahat. Ya, itu sebabnya sampai kapan kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan? Sampai kapan Pak Pendeta? Saya harus mencondongkan hatiku kepada Tuhan. Alkitab berkata, untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Sampai selama-lamanya. Wow, ini keren banget. Karena hati kita secara natural itu condongnya pengennya belok. Betul nggak? Hati manusia itu condongnya pengennya suka salah, saudara. Makanya ayat ini bilang, kita harus menyelaraskan. Mengarahkan itu berarti seirama dengan Tuhan. Wow, berarti hati kita itu harus seirama dengan Tuhan. Mengarahkan hatiku, condongkan hatiku, supaya hatiku bisa seirama dengan hatinya Tuhan. Ya, contohnya, Anda kalau putar radio, ya kalau Anda dengar radio, kalau Anda putar radio, kalau gelombangnya tidak pas, saudara, itu kan suaranya nggak enak, meresap, betul nggak? Begitu juga Anda kalau nonton TV. Kalau channelnya nggak pas, itu gambarnya juga kurang bagus. Begitu juga hidup kita. Kalau hati kita itu belum pas dengan hatinya Tuhan, kalau belum pas dengan hatinya Tuhan, kita nggak akan maksimal. Ya nggak? Kita nggak akan maksimal. Makanya setiap hari kita harus mengarahkan hati kita pada Tuhan, supaya hati yang terluka, hati yang tertuduh, digantikan Tuhan dengan hati yang berharga. Amin, saudara. Hati yang utuh, hati yang pulih, hati yang sembuh, hati yang mendua menjadi hati yang berserah. Nah, kalau kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan setiap hari, saudara, saya ulangi, saudara, maka hati kita yang terluka, hati yang tertuduh, diganti Tuhan dengan hati yang berharga, diganti Tuhan dengan hati yang utuh, diganti Tuhan dengan hati yang pulih, hati yang sembuh. Dan hati yang mendua diganti Tuhan menjadi hati yang berserah. Oh, keren banget. Ini saudara harus bisa sampai level seperti ini. Hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Dan menjadi hati yang menyembah. Wow. Ini saudara bisa dapat ini semua kalau saudara dan saya setiap hari, every day, every minute, every week, every month, saudara setiap hari mengarahkan hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan ganti hatimu menjadi hati seorang yang menyembah. Makanya kebanyakan gereja itu selalu praise and worship selalu ada di depan. Betul nggak? Praise and worship selalu ada di depan. Bukan khotbah dulu, tapi pujian dan penyembahan dulu. Jadi, pada waktu kita menyanyi untuk Tuhan, kita bukan sedang karaokean. Oh no, saudara. Kita lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Makanya, kalau datang ke gereja itu jangan telat. Siapa yang di sini kalau ke gereja suka datang telat? Lambaikan tangan depan kamera. Ada nggak? Ada kita kalau ke gereja seperti gini, ayo ke gereja jangan telat loh, alah nggak apa-apa biar pujian, biar apa kan masih pujian penyembahan dulu, masih pujian dulu. Loh salah saudara, Anda pada waktu ke gereja, waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya apa? Pada waktu di gereja Anda memuji dan menyembah Tuhan, artinya saudara dan saya sedang mengarahkan hati kita pada Tuhan, lewat pujian penyembahan supaya hati kita yang nggak oke itu, saudara, dipulihkan dalam pujian dan penyembahan, saudara. Paham maksud saya?
Ya, itu yang kedua. Bukan cuma hari Minggu saja, saudara. Ya, bukan cuma hari Minggu saja, tetapi setiap hari, saudara. Setiap hari kita harus mengarahkan hati kita pada Tuhan. Ya, yang paling tepat yaitu apa? Saat teduh. Siapa yang di sini punya jam-jam saat teduh? Saya percaya setiap kita yang hari ini, saya lihat ada 67 peserta. Saya percaya 67 peserta itu punya saat teduh. Saat teduh salah satu fungsinya adalah apa? Mengarahkan hati kita, mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Wow, 5 menit lagi. Oke, Pak Yanuar, yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, melatih hati kita yang terakhir. Jadi menjaga hati kita itu ada pertama apa saudara? Yang pertama itu adalah tadi memeriksa keadaan hati kita. Yang kedua itu adalah apa saudara? Ini memeriksa hati kita itu yang putusannya tegak. Yang kedua mengarahkan hati kita. Ini yang terakhir yaitu apa? Melatih hati kita. Nah, ya enggak? Pak Yanuar itu bisa mimpin pujian, dia dulu latihan. Nah, benar nggak? Nggak mungkin tanpa latihan. Nah, saya bisa sampaikan firman Tuhan, itu juga latihan, saudara. Nah, hati kita itu juga dilatih. Lihat baik-baik. Itu caption yang di sebelah kanan dikatakan seperti gini, latih hati kita untuk mendengar lebih. Ya, latih hati kita untuk peduli. Wah, ini penting juga. Latih hati kita untuk mengerti. Latih hati kita untuk mengampuni, saudara. Nah, ini perlu latihan, saudara. Ya, karena hati kita itu cenderung sakarepe dhewe, saudara. Orang Semarang bilang hati kita itu cenderung senangnya sakarepe dhewe. Orang Jakarta bilang semau gue. Itu sebabnya nggak bisa hati kita seenaknya, saudara. Hati kita harus dilatih supaya hati kita itu seturut bisa seirama dengan hatinya Tuhan. Kita harus melatih hati kita, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita melatih hati kita melatih mengampuni, melatih hati kita berarti mengerti seseorang lagi, bukan cuma untuk dimengerti. Jadi Anda jangan selalu menuntut orang untuk mengerti, saudara. Belajar sekali-kali untuk mau mengerti orang lain. Menjaga hati itu bukan menutup hati untuk orang lain. Oh no, saudara. Bukan. Menjaga hati itu bukan untuk menutup hati. Ketika kita disakiti, disalah mengerti, dikecewakan, lalu kita mau close the heart. Lalu kita mau menutup hati. Lalu kita mau bilang, aku cuma mau mengasihi Tuhan. Aku tidak mau mencintai orang yang lain. Aku tidak peduli sama yang lain. Ini salah. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan jiwamu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia. Nah, benar nggak? Jadi love God and love people. Cinta Tuhan dan cinta sesama. Itu dua hal yang tidak bisa kamu pisahkan. Anda sudah terlalu banyak disakiti sama orang, terus Anda nggak bisa bilang seperti gini, aku nggak mau kenalan sama orang lain, aku nggak mau kenalan sama orang lain, aku mau menutup hati, aku cuma mau menerima Tuhan Yesus, toh nggak bisa, ya. Karena saudara masih hidup di dunia ini, di kanan kirimu semua itu manusia, bukan malaikat. Itu sebabnya saudara dan saya diminta sama Tuhan untuk melatih hati kita. Ini cara menjaga hati kita, ya, melatih hati kita, saudara. Kemudian kita apa tadi, saudara? Melatih hati kita. Kemudian yang kedua tadi apa, saudara? Mengarahkan hati kita. Kemudian yang pertama tadi apa, saudara? Yang pertama tadi adalah memeriksa keadaan hati kita. Nah, masih ada lagi Pak Yanuar slide-nya, kalau nggak ada nanti kita akan akhiri sama-sama. Tapi pesan Tuhan hari ini sangat jelas, nah dikatakan demikian. Nah, ini yang terakhir, ini quotes yang saya buat, saudara. Jangan biarkan ketidakmampuan orang untuk mengasihi kita, membuat kita tidak mengasihi orang yang layak kita kasih. Artinya seperti gini, ketika Anda disakiti sama orang, ketika orang nggak bisa mengampuni kita, saudara, terus jangan terus, bukan berarti Anda nggak mengasihi orang-orang yang layak kita kasih. Ya, jadi waktu orang itu nggak bisa mengasihi kita, bukan berarti kita juga tidak harus mengasihi orang lain. Saudara harus tetap mengasihi orang lain. Pada waktu Tuhan meminta
kita berbeda, ya, saudara nggak perlu untuk diterima oleh setiap orang. Pada waktu Tuhan minta kita untuk berbeda, saya mau kasih tahu, tetaplah berbuat baik. Ketika orang di sekelilingmu tidak baik sama kamu, saya mau katakan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Amin, saudara. Jadi kalau Anda berbuat baik, orang di sekitarmu nggak baik sama kamu, pesan Tuhan hari ini, Anda jaga hati dengan cara apa? Tetaplah berbuat baik. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Dan saya percaya jemaat COC yang diberkati Tuhan, kalau saudara dan saya, kita mau belajar sama-sama menjaga hati kita, saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik lagi. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Bukan karena kita tidak baca Alkitab, bukan karena kita nggak berdoa, tapi karena kita nggak mau menjaga hati, gara-gara kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya berkatnya Tuhan itu sudah Tuhan sediakan. Cuman satu yang Tuhan minta, anak-anakku yang di COC, jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Karena di dalam hatimu itu ada aku, ada Tuhan, saudara. Kalau ada Tuhan di dalam hatimu, maka hidupmu akan terpancar wangi. Orang akan kagum pada kita semua. Orang akan hormat pada kita semua. Walaupun kita tidak pintar, walaupun kita tidak sugih, kita tidak kaya, tapi kalau hati kita ada Tuhan, orang itu akan menghargai kita. Ya, tapi kalau Anda kaya, Anda pinter, Anda profesor, doktor, tapi hatimu nggak ada Tuhan, saudara, hidupmu tidak akan maksimal. Dan saya percaya jemaat COC yang diberkati Tuhan, siapapun Anda, masalahmu apapun, saudara, saya nggak peduli saudara punya masalah apa, setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Amin, saudara. Di sini saya lihat ada 67 peserta. 67 peserta. Itu saya berani katakan ada 67 masalah yang berbeda-beda. Tapi saudara harus dengar, walaupun kita punya masalah yang berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita punya Allah yang sama. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan cari jalan keluar. Saya mau kasih tahu, kalau Anda punya masalah, jangan cari jalan keluar. Jagalah hati dan carilah Tuhan. Karena Tuhan Yesus solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau telah sampaikan firman-Mu kepada jemaat-jemaat-Mu yang Kau cintai, jemaat COC, para pemuji dan penyembahan yang ada di dalam komunitas, yang ada di dalam ministry COC. Mereka semua pemuji dan penyembah, mereka semua mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan, hamba-Mu minta bantu setiap kami, untuk kami bisa menjaga hati. Mustahil kami bisa menjaga hati tanpa bantuan daripada Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, hamba-Mu minta, sertai setiap kami, bantu kami dalam menjaga hati kami. Karena hati kami tempat yang paling nyaman untuk Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami percaya, setiap masalah yang kami punya, kalau kami bisa menjaga hati kami, maka Tuhan yang akan selesaikan masalah-masalah kami. Dan kami percaya semuanya akan indah pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.